Di video ini saya tidak ingin membahas sensasi. Saya tidak ingin menghakimi, saya ingin kita belajar dari satu tragedi pendakian di Gunung Slamet. Karena di luar sana terlalu banyak asumsi, terlalu banyak komentar dari orang yang tidak pernah ada di situ. Padahal gunung tidak bekerja seperti logika di kota. Syafiq Ridan Ali Razan, usianya 18 tahun, pelajar dari Magelang, dan temannya Himawan Khoidar Bahran, juga 18 tahun. Mereka bukan pendaki profesional, bukan konten kreator, bukan siapa-siapa. Mereka hanya dua anak muda yang ingin naik gunung dan pulang di hari yang sama dengan selamat. Di bagian ini saya tidak akan bercerita pakai asumsi, tidak pakai versi media sosial. Yang akan kamu lihat dan dengar adalah kronologi tertulis yang dibuat berdasarkan ingatan orang yang selamat. Kenapa di gunung satu kejadian bisa terlihat berbeda dari luar. Hari pertama, Sabtu 27 Desember 2025, jam 8 malam. Ali dan Himawan tiba di base camp di Pajaya, Pemalang. Mereka registrasi, makan, lalu istirahat. Di titik ini kondisi fisik mereka bagus. Cuaca cerah, tidak ada tanda apapun bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah tragedi. Minggu dini hari jam 12 malam. Pendakian tektok pun dimulai, lewat jalur di Pajaya. Jam 4 pagi mereka tiba di pos 2. Istirahat, sholat subuh, dan jam 6 pagi sampai di pos 3. Ransel besar ditinggal di sini. Di ransel yang ditinggal ada 2 bungkus nasi, baju ganti, alat mandi, 1 headlamp, dan 2 jas hujan. Yang mereka bawa ke atas hanya hydropack, air, beberapa botol air minum, sari gandum, emergency blanket, dan 1 hand warmer. Jam 9 pagi mereka tiba di pos 5. Beberapa barang dititipkan ke warung. Jam 12 siang sampai di pos 9. Lalu lanjut ke puncak, dan jam 2 siang Ali dan Himawan benar-benar berdiri di puncak Gunung Slamet. Jam 3 sore perjalanan turun dimulai, dan disinilah semuanya berubah. Di tengah perjalanan mereka mulai disorientasi ke arah kanan jalur. Sempat terjadi salah paham, tapi perjalanan tetap dilanjutkan turun. Mereka bergantian menjadi leader, melewati lembahan, jalur air, sampai kemalaman. Saat itu mereka masih di area batu, belum masuk hutan. Lampu yang dipakai tidak menyala normal. Medan licin, mereka mencoba turun tapi mereka mentok di jurang. Akhirnya naik lagi dan berlindung di balik batu yang besar. Masih di lembahan, tanpa selimut, tanpa emergency blanket, dan malam itu mereka bermalam dengan pakaian yang dikenakan seadanya. Jam 2 pagi Himawan terbangun. Dompet dan handphonenya terjatuh, tapi dia tidak bisa mengambilnya karena kondisi masih gelap. Pagi hari jam 7 pagi mereka bangun, Ali mengambil P3K dan emergency blanket. Dan jam 8 pagi, Ali bergerak ke atas ke arah kanan. Disinilah mereka berpisah. Bukan karena ingin meninggalkan, tapi karena kondisi kaki Himawan sakit dan Ali ingin mencari bantuan. Himawan tertidur sekitar 1,5 jam. Saat bangun, kakinya terasa sedikit membaik. Ia mencoba naik ke kiri menyusuri lerengan. Dari kejauhan, ia melihat aktivitas pendakian dari arah jalur Bambangan. Himawan sempat mendengar Ali memanggil namanya. Ia membalas, tapi tidak ada jawaban. Malam itu, Himawan bertahan dengan makan buah cantigi dan dedaunan, dan ia kembali bermalam di lerengan. Pagi hari, kondisi mulai terang. Dalam keadaan bingung, Himawan memutuskan terus naik, hingga akhirnya ia bertemu pendaki di dekat puncak, sudah masuk jalur Bambangan. Himawan diberi makanan. Ia turun didampingi pendaki lain, dan informasi disampaikan ke base camp. Menjelang pos 9, mereka bertemu ranger. Himawan turun dan pencarian Ali pun dilanjutkan. Inilah kenapa sebelum menyalahkan siapapun, kita perlu paham kondisinya. Gunung Slamet dari atas terlihat sama ke segala arah. Salah jalur bisa terjadi.
tanpa niat, tanpa kesengajaan, dan tragedi ini seharusnya membuat kita lebih bijak, bukan lebih kejam. Banyak orang bertanya, katanya Ali turun, kok jenazahnya ditemukan di lereng atas? Jawabannya ada di kondisi gunung, bukan di kebohongan. Di Gunung Slamet, naik sedikit bisa terasa seperti turun. Lereng landai bisa mengarah ke kawah. Jalur air terlihat seperti jalur manusia. Ali bergerak mencari jalur keluar, bukan turun lewat jalur resmi. Dan yang perlu diluruskan, lokasi penemuan Ali adalah di lereng gunung, di area dekat kawah, bukan di dalam kawah aktif. Ini penting, bukan kawah, tapi lereng atas kawasan kawah. Kenapa cerita bisa berbeda? Himawan itu sedang cedera, hipotermia ringan, kelelahan, sendirian berhari-hari. Dalam kondisi seperti itu, ingatan bisa terpotong, urutan waktu bisa tertukar. Itu manusiawi, bukan kebohongan. Himawan selamat, tapi ia kehilangan temannya. Dan anehnya, justru orang seperti inilah yang paling sering disalahkan. Padahal, tidak ada niat meninggalkan, tidak ada rencana terpisah, tidak ada keputusan mudah di gunung. Bahkan keluarga Ali memilih tidak menyalahkan siapapun. Lalu siapa kita sampai merasa paling benar? Gunung Slamet mengajarkan satu hal penting. Jika kamu tidak paham kondisi nyata, jangan mudah menyimpulkan. Karena dari puncak semua terlihat sama. Jalur bisa menipu, dan satu langkah salah bisa membawa ke arah yang tidak pernah kita bayangkan. Ali Syafiq dan Himawan berangkat sebagai dua orang sahabat. Satu pulang, satu tinggal di gunung. Dan kita seharusnya pulang dengan empati, bukan asumsi, bukan penghakiman. Karena di gunung yang paling berbahaya bukan cuma jalurnya, tapi komentar dari orang yang tidak pernah ada di sana. Kondisi ditemukan itu di titik dia berpisah, Pak. Oh, tidak jauh dari lokasi? Tidak jauh dari lokasi. Kebetulan saya yang pimpin operasi itu, jadi saya tahu skenarionya. Jadi tidak jauh ditemukan dari ceceran yang ada dompet, ada tracking pool, ada center, ada emergency blanket. Jadi memang korbannya sepertinya baru saja meninggal. Ya, jadi dia terkena hipotermia. Gitu ya. Hipotermia. Jadi dia sempat melepaskan celana. Untuk Ali Syafiq, semoga ia beristirahat dengan tenang. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan menjalani hari-hari yang tidak mudah. Untuk Himawan, semoga luka yang tidak terlihat perlahan pulih dan beban yang bukan sepenuhnya miliknya tidak terus ia pikul sendirian. Dan untuk kita semua, semoga kita belajar menahan jari sebelum menulis, menahan lidah sebelum menilai, dan memilih memahami sebelum menyalahkan. Dan terima kasih untuk seluruh relawan dan tim SAR yang selalu bergerak saat orang lain terjebak di keadaan paling sulit. Bekerja dalam sunyi, tanpa sorotan, demi satu harapan, membawa siapapun pulang karena suatu hari nanti bisa jadi kita juga yang berharap dimengerti, bukan dihakimi.